Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan tentunya tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita bertemu pada mata pelajaran seni budaya kelas 7. Dan untuk awal semester ganjil ini kita akan belajar tentang aspek yang pertama, yaitu seni rupa, di mana pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai bab pertama, yakni tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Namun sebelum lebih jauh kita membahas materi, saya ingin terlebih dahulu mengajak kalian semua untuk sejenak berdoa untuk kesehatan kita, keluarga kita, dan tentunya saudara-saudara kita yang mungkin saat ini terkena musibah, yaitu terpapar virus COVID-19. Berdoa mulai. Baik, anak-anakku, video pembahasan ini mengacu pada buku paket Seni Budaya kelas 7 yang berbasis kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Jadi, sebelum kalian menyimak pembahasannya, kalian bisa terlebih dahulu mempersiapkan buku paket dan alat tulisnya. Oke, anak-anakku, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab pertama, yaitu tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ada 4 subbab yang akan kita pelajari kali ini, yaitu pengertian menggambar, objek menggambar, komposisi gambar, dan media gambar. Pertama, pengertian menggambar. Secara umum, menggambar dapat dipahami sebagai kegiatan menorehkan pensil ataupun pewarna di atas media kertas. Namun secara khusus, menggambar diartikan sebagai kegiatan membentuk imaji menggunakan alat dan teknik dengan membuat tanda-tanda tertentu di atas sebuah media. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik saja, tetapi juga aktivitas mental, di mana aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan kita dalam menggunakan peralatan menggambar, sedangkan aktivitas mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta kita sendiri. Manusia dalam melakukan aktivitas menggambar memerlukan media, alat, serta bahan yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jika pada zaman purba manusia menggambar dengan menggunakan bahan yang tersedia di alam, maka pada zaman sekarang peralatan menggambar telah diproduksi oleh pabrik sebagai komoditas ekonomi tersendiri. Melalui gambar, manusia dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Jadi, dari sini kita dapat memahami bahwa menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri kita sendiri. Yang kedua, objek menggambar. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi objek menggambar kita sebagai manusia yang tentunya hidup di alam semesta, yaitu flora, fauna, dan benda. Dimana kalian ketahui bahwa flora itu tumbuhan dan fauna itu hewan atau binatang. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan sebuah objek. Dan alam semesta, tempat di mana kita hidup, merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk bisa kita gambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang dapat digambar secara sempurna oleh manusia. Dan keindahan flora, fauna, dan alam benda menjadi sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Lalu yang ketiga,
komposisi gambar. Secara umum, komposisi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan komposisi simetris, di mana pada komposisi ini sebuah objek di bagian satu sisi bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian gambar lainnya. Sedangkan pada komposisi asimetris berlaku sebaliknya, di mana objek di bagian satu gambar tidak sama atau tidak mirip dengan bidang gambar lainnya, tetapi tetap menunjukkan sebuah keseimbangan. Untuk contoh komposisi gambar ini bisa kalian lihat pada gambar di samping. Selanjutnya, yang terakhir adalah alat dan media gambar. Di sini ada 5 alat dan media yang bisa kita gunakan untuk menggambar. Pertama ada pensil, kedua ada pensil warna, ketiga ada krayon, keempat ada pulpen, dan terakhir ada kertas. Sebagai sarana belajar menggambar, alat dan media memiliki banyak variasi dan macamnya. Kita bisa menggunakan pensil dengan bahan grafit, pensil warna, ballpoint, dan juga krayon. Setiap alat dan media tersebut memiliki karakter yang berbeda. Misalnya, yang pertama, pensil. Pensil dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pensil dengan tanda huruf H dan huruf B. Pensil H ini memiliki sifat yang keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Sedangkan pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Pensil H dan pensil B dibedakan dari segi tingkat kekerasan dan kepekatan hasilnya. Pensil H dan pensil B diberi tanda angka untuk membedakan jenisnya. Untuk pensil B, semakin besar angkanya, maka semakin lunak pula sifatnya dan juga semakin pekat hasil goresannya. Sedangkan untuk pensil H, semakin besar angkanya, maka akan semakin keras sifatnya dan akan semakin tipis hasil goresannya. Yang kedua ada pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang banyak menghasilkan warna lembut. Kalian bisa menggunakan pensil warna untuk mewarnai gambar dengan cara gradasi, yaitu pemberian warna dari arah gelap berlanjut ke arah yang lebih terang, ataupun kalian juga bisa melakukan sebaliknya. Yang ketiga, krayon. Bentuk krayon ada 2 jenis, yaitu pensil dan batangan. Kedua jenis bentuk krayon ini ada yang terbuat dari bahan lunak dan ada juga yang terbuat dari bahan keras. Krayon dengan bahan lunak tidak banyak mengandung minyak sehingga dapat dibalurkan dengan menggunakan tangan. Sedangkan krayon yang terbuat dari bahan keras tentu memiliki sifat sebaliknya. Namun, kesan warna yang dihasilkan dari kedua jenis krayon ini dapat menimbulkan kesan yang sama, yaitu kesan lemah, lembut, dan cerah. Yang keempat, pulpen atau ballpoint. Ternyata selain digunakan untuk menulis, ballpoint juga dapat digunakan untuk menggambar. Namun, ketika kita menggunakan ballpoint, gambar yang dihasilkan memiliki karakter yang kuat dan umumnya ballpoint ini digunakan dalam bentuk arsiran. Dan terakhir ada kertas gambar. Menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas berwarna netral, yaitu warna putih, abu-abu, dan coklat, dan juga dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Banyak jenis kertas yang dapat kita gunakan untuk menggambar. Sebagai contoh, misalnya kertas pada larang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ringkas,
namun tetap saya harapkan bisa memberikan setidaknya gambaran tentang materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Demikian saya akhiri untuk kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian, dan ingat tetap patuhi protokol kesehatan, dan kita harapkan keadaan pandemi ini cepat berakhir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak berdoa demi kesehatan kita semua, dan demi baik anak-anakku, pembahasan terlebih dahulu mempersiapkan buku kita akan belajar bab kita akan belajar bab pertama, yaitu ya Allah ya Robi. Dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kok gitu sih? Dalam menggambar, manusia tentu objek menggambar alam yang kedua tentu mendapat, dan benda eksplorasi dalam menggambar. Oh gitu sih kalimatnya. Di sini ada 5 alat dan media. Di sini ada 5 yang di sini ada 5. Selanjutnya berat bro.